Ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan penuh keyakinan mengumumkan bahwa Amerika tak lagi membutuhkan bantuan negara lain dan bahkan berencana menjadikan negaranya anti-Islam, dunia terkejut. Tak lama setelah itu, negara-negara besar seperti China, Iran, dan Rusia mengancam akan menghancurkan Amerika dengan kekuatan nuklir. Di tengah ancaman yang semakin dekat, bisakah perdamaian masih ditemukan? Atau apakah dunia akan terjebak dalam perang yang tak terhindarkan? Hari itu, langit Washington DC terlihat cerah. Bendera Amerika berkibar gagah di Gedung Putih, seakan menyambut pagi dengan penuh percaya diri. Di luar pagar besi yang menjulang tinggi, ratusan wartawan dari seluruh dunia telah berkumpul. Mereka tahu pagi itu akan menjadi sejarah. Namun tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar siap untuk apa yang akan terjadi. Pukul 10 pagi waktu setempat, pintu utama Gedung Putih terbuka perlahan. Seorang ajudan berjalan cepat ke podium pers dan menyampaikan bahwa Presiden Amerika Serikat akan memberikan pernyataan penting kepada dunia. Hening sejenak, lalu muncul dia, Donald Trump, dengan jas biru tua yang disesuaikan rapi, dasi merah menyala, dan ekspresi wajah yang tidak menggambarkan keraguan sedikitpun. Ia berdiri di depan mikrofon, menarik napas dalam, dan berbicara, "Amerika adalah negara besar, negara yang mandiri, dan saya sebagai presiden terpilih oleh rakyat menyatakan bahwa kita tidak butuh bantuan dari negara lain, tidak dari China, tidak dari Rusia, tidak dari Iran, bahkan tidak dari siapapun." Wartawan saling berpandangan. Beberapa mulai mencatat dengan tangan yang sedikit gemetar. Tapi Trump belum selesai. Selama ini kita terlalu lemah, terlalu bergantung pada diplomasi dan belas kasih negara asing. Sudah cukup. Hari ini, saya umumkan bahwa Amerika akan mengambil langkah berani. Kita akan bersih dari pengaruh luar. Kita akan berdiri sendiri sebagai satu bangsa yang murni dan kuat. Dan sebagai bagian dari reformasi ini, Amerika akan dibersihkan dari ideologi asing, termasuk Islam yang telah menyusup ke dalam akar kehidupan masyarakat kita. Masjid-masjid akan ditutup. Ajaran Islam tidak akan diberi tempat lagi di negara ini. Ini bukan soal kebencian. Ini soal mempertahankan jati diri bangsa. Dunia membeku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti ledakan, tidak hanya mengoyak nilai-nilai toleransi yang selama ini diusung negara itu, tapi juga mengancam fondasi perdamaian global. Beberapa jam setelah pidato tersebut, stasiun televisi dan media daring di seluruh dunia berlomba menyiarkan berita utama. Trump, Amerika akan hancurkan masjid, jadi negara anti-Islam. Sementara itu, di Beijing, Presiden Xi Jinping sedang duduk bersama para penasihat keamanannya. Raut wajahnya serius, bahkan dingin. Ia tidak biasa menunjukkan ekspresi marah, tapi kali ini berbeda. "Apakah kalian dengar sendiri ucapannya?" tanyanya. Lirih tapi tajam. "Ya, Presiden Xi, kami sudah mendapatkan rekamannya secara lengkap. Kita tidak bisa diam." Ia berdiri. "Jika Amerika menganggap dirinya polisi dunia, maka kita akan tunjukkan siapa yang bisa menertibkan polisi." Xi memerintahkan peningkatan level kesiapan nuklir ke level siaga. Rudal-rudal di wilayah Dongfeng diperiksa kembali. Kode merah mulai diberlakukan. Di Moskow, Vladimir Putin menggelar konferensi darurat. Ini bukan lagi soal agama, ini soal kebebasan, dan Amerika telah melewati batas. Dengan suara yang lebih keras dari biasanya, Putin menyatakan bahwa Rusia akan melindungi minoritas Muslim di Amerika dan negara-negara lain yang mungkin terdampak. Ia memperingatkan, jika Amerika terus memprovokasi, Rusia tidak akan ragu mengambil tindakan ekstrem. Beberapa jam kemudian, sistem peluncuran nuklir strategis Rusia diaktifkan. Tidak untuk menyerang, belum. Tapi sebagai bentuk peringatan serius, Teheran pun tak tinggal diam. Presiden Iran memanggil para ulama dan petinggi militer ke sebuah pertemuan tertutup. Ia menyebut Trump sebagai musuh Islam sejati dan menyatakan bahwa ini adalah awal dari apa yang telah lama mereka khawatirkan. Jika satu masjid pun disentuh, jika satu umat pun disakiti, kami akan balas dengan api dan darah.
Iran memperkuat pasukan Garda Revolusi dan mulai melakukan latihan simulasi serangan nuklir di bawah tanah. Seluruh dunia mulai merasa sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi. Kembali ke Amerika, reaksi dalam negeri tak kalah mengerikan. Kelompok-kelompok nasionalis radikal mulai turun ke jalan, mengibarkan bendera dengan simbol salib dan slogan-slogan rasis. Masjid-masjid di beberapa negara bagian dilaporkan mengalami penyerangan, sebagian dibakar. Sebagian lainnya dirusak dengan grafiti bernada kebencian. Di sisi lain, jutaan warga Amerika yang menolak pernyataan Trump berkumpul di jalan-jalan besar. New York, San Francisco, Seattle, hingga Chicago. Mereka meneriakkan, "Ini bukan Amerika. Yang kami kenal, Islam adalah bagian dari kami." Demonstrasi damai berubah menjadi kerusuhan di beberapa kota. Polisi kesulitan menenangkan massa yang marah. Negara itu mulai retak dari dalam. Laporan dari berbagai badan intelijen menyebutkan bahwa drone mata-mata Cina dan Rusia mulai terdeteksi di wilayah udara Pasifik dan Alaska. Sistem radar pertahanan Amerika langsung meningkatkan status ke DEFCON 3, status waspada tinggi. Di Pentagon, para jenderal terkejut sekaligus frustrasi. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Gumam seorang jenderal sambil menatap layar CNN. "Dia sedang main-main dengan nyawa miliaran manusia," jawab yang lain. Dalam waktu kurang dari 24 jam dunia berubah. Total, sebuah pidato, 5 menit, dan seluruh planet seolah mengarah ke jurang perang dunia berikutnya. Bukan lagi soal diplomasi atau perebutan wilayah, tapi soal ideologi, harga diri, dan kebebasan beragama. Semuanya dimulai dari seorang pria yang berkata, "Amerika tidak butuh siapa-siapa, hari berganti." Malam dengan gelombang amarah yang merambat seperti api di padang kering. Apa yang dianggap sebagai pidato, satu arah dari Gedung Putih kini menjadi bara dalam dada dunia. Pidato Donald Trump tersebar dengan kecepatan yang bahkan melebihi waktu tempuh rudal. Tidak ada waktu bagi siapapun untuk sekadar mencerna. Dunia hanya punya dua pilihan, bersikap atau diam dan menyaksikan kehancuran. Di Beijing, udara musim dingin menusuk kulit seperti jarum. Namun suhu ruang situasi militer justru membara. Presiden Xi Jinping duduk di ujung meja panjang dari kayu merah tua. Wajahnya datar, namun kedua tangannya terkepal di atas lutut. Video pidato Trump diputar ulang. Kata demi kata mengiris telinga, membelah ideologi, dan menghina akal sehat. Tak ada satupun dari para jenderal dan penasihatnya yang berani memecah keheningan. Sampai akhirnya, Presiden Xi berdiri. Tanpa ekspresi, tanpa perlu suara yang tinggi. Amerika tidak sedang bicara pada kita. Mereka menantang kita, ucapnya. Pelan, kalau kita diam, kita kalah sebelum peluru pertama ditembakkan. Ia memerintahkan agar kapal selam nuklir tipe Indaun 94, dikenal sebagai Silent Sharks, bergerak menuju Samudra Pasifik. Dalam hitungan jam, rudal JL-2 yang mampu membawa hulu ledak nuklir jarak jauh telah dipersiapkan. Tidak untuk digunakan, tapi untuk dilihat sebagai ancaman nyata. Di waktu yang sama, pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Cina dikirim ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ditujukan langsung ke Washington DC. Isinya jelas, tak berbasa-basi. Setiap tindakan diskriminatif terhadap agama Islam adalah deklarasi perang terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jika satu masjid dihancurkan dengan persetujuan negara, maka dunia akan bereaksi seperti terhadap genosida. Di Moskow, Vladimir Putin tidak menunggu hasil laporan harian. Ia langsung menghubungi Kepala Badan Intelijen Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Mereka bertemu di dalam ruang perang Kremlin, ruangan yang dibangun di kedalaman tanah, tempat rahasia masa lalu dan masa depan bersilangan. Putin menyimak pidato Trump sambil berdiri di depan peta digital yang menampilkan pangkalan militer Amerika di seluruh dunia. Matanya tak berkedip, wajahnya tanpa emosi. Tapi para jenderalnya tahu, diam Putin lebih menyeramkan daripada kemarahannya. Orang ini tidak tahu apa yang sedang ia bangunkan, katanya perlahan. Dunia yang lelah bisa menjadi sangat mematikan jika diinjak di tempat yang salah. Putin memerintahkan agar rudal balistik RS-28 Sarmat
dikenal dengan julukan Satan II, dinaikkan ke status siaga penuh. Rudal ini bisa menjangkau benua manapun dan membawa banyak hulu ledak yang dapat menyerang kota-kota besar secara bersamaan. Sebuah peringatan dingin dari negara yang tidak pernah benar-benar tidur. Dari Teheran, tanggapan datang dengan cara yang lebih spiritual, namun tidak kalah keras. Presiden Iran mengadakan pertemuan tertutup dengan Dewan Keamanan Nasional dan para pemuka agama. Rekaman pidato Trump diputar di dalam ruang pertemuan besar yang sunyi. Tidak ada satu suara pun kecuali dari layar. Lalu pemimpin tertinggi spiritual berdiri dan berkata lantang, "Ini bukan hanya perang terhadap Islam, ini perang terhadap seluruh umat manusia. Bila Amerika ingin memadamkan cahaya Tuhan, maka biarlah langit menyambut mereka dengan petir." Iran menyalakan sistem pertahanan rudal Bafar 373, melakukan mobilisasi pasukan Garda Revolusi, dan memulai simulasi serangan balasan jika terjadi agresi nyata dari Amerika. Mereka juga menyebarkan video ancaman ke seluruh media sosial, menyatakan bahwa jika satu masjid dihancurkan di Amerika, satu pangkalan militer Amerika di luar negeri akan dihapus dari peta. Media dunia menyulut bara itu lebih jauh. CNN, BBC, Al Jazeera hingga CCTV memberitakan respons negara-negara besar dalam nada yang mengerikan. Judul-judul berita menghantui layar. Amerika tantang dunia, China dan Rusia siaga nuklir, Iran siap perang suci. Di PBB, sidang darurat diminta oleh lebih dari 30 negara dalam waktu 24 jam setelah pidato. Trump, Sekretaris Jenderal PBB, menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan Amerika untuk menahan diri. Namun, tidak ada satupun perwakilan Amerika yang hadir di ruang sidang. Tidak ada jawaban. Dunia dibuat menunggu dalam ketakutan. Di berbagai kota besar di Eropa, demonstrasi besar-besaran meletus. Rakyat turun ke jalan dengan membawa poster bertuliskan "We are one humanity" dan "Defend all faiths". Di Paris, Berlin, London, bahkan Tel Aviv, rakyat bersatu menolak ujaran kebencian yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Namun di dalam negeri Amerika sendiri, kebingungan tumbuh cepat menjadi krisis. Sejumlah senator dari Partai Republik dan Demokrat menyatakan bahwa mereka tidak mendukung pernyataan Trump. Beberapa mencoba menggulirkan mosi tidak percaya. Tapi sistem terlalu lambat untuk mengejar lidah yang sudah lebih dulu meluncurkan badai. Warga Muslim di Amerika mulai merasa ketakutan. Banyak yang berhenti keluar rumah. Masjid-masjid memperketat keamanan. Beberapa komunitas bahkan mulai melatih warga untuk menghadapi serangan. Di negara bagian seperti Michigan dan California, warga non-Muslim ikut melindungi masjid dengan membuat barisan hidup saat salat Jumat berlangsung. Tapi di negara bagian lainnya, terutama di selatan, masjid-masjid dilempari bom Molotov. Beberapa terbakar, polisi datang, tapi kadang terlambat. Satu masjid di Texas dibakar habis, dan di dindingnya tertulis dengan cat semprot, "Trump benar, tidak ada tempat untukmu di sini." Malam itu, dunia seperti duduk di atas ranjau. Semua mata menatap ke Washington, bertanya-tanya, apakah ini baru permulaan? Dan Trump? Ia justru kembali tampil di media keesokan paginya. Dengan senyum puas, ia berkata, "Dunia tidak suka kebenaran, tapi saya di sini bukan untuk membuat mereka nyaman. Saya di sini untuk membuat Amerika hebat kembali." Dengan satu pidato, ia membelah bumi, dan dengan satu keyakinan, ia mengoyak perdamaian yang selama ini rapuh tapi bertahan. Di kejauhan suara misil tak terdengar. Belum. Tapi radar telah menyala. Rudal telah diisi. Sinyal telah dikunci. Waktu tidak lagi memihak siapapun. Langit di atas Amerika mulai berubah. Bukan karena cuaca, tapi karena kekhawatiran yang perlahan menebal menjadi awan kecemasan nasional. Dalam tempo kurang dari 3 hari sejak pidato Donald Trump mengguncang dunia, seluruh sistem pertahanan Amerika Serikat mulai bergerak seperti raksasa yang dibangunkan secara paksa dari tidur panjang. Pemerintah federal mengaktifkan Continuity of Government Protocols. Beberapa anggota Kongres diam-diam dipindahkan ke lokasi perlindungan bawah tanah di Virginia Barat. Pentagon menaikkan tingkat kesiapan militer ke DEFCON 2, sebuah status siaga tertinggi kedua yang terakhir kali digunakan pada saat krisis misil Kuba lebih dari setengah abad lalu.
Pusat Komando Strategis Amerika, Stratcom di Nebraska, dipenuhi aktivitas tanpa henti. Komandan tertinggi pasukan nuklir, Jenderal Marcus Holloway, menyatakan bahwa semua sistem peluncuran rudal darat, laut, dan udara harus dalam posisi respons 1 menit. Kita tidak akan menyerang lebih dulu, katanya kepada jajaran perwira tinggi. Tapi kalau satu peluru nyasar ke daratan kita akan balas 1000 kali lipat. Di langit, pesawat pembom strategis B-2 dan B-52 mulai melakukan patroli udara sepanjang garis pantai barat dan timur. Di bawah laut, kapal selam nuklir Ohio Class bergerak sunyi tapi mematikan. Di pangkalan-pangkalan militer di Guam, Okinawa, dan Diego Garcia, ribuan pasukan tempur disiagakan penuh. Persenjataan taktis dikalibrasi. Kode akses nuklir dipegang dengan 2 tangan gemetar dan 1 perintah tertulis yang belum tentu pernah digunakan. Namun, ancaman tidak hanya datang dari luar negeri. Di dalam negeri, ketegangan sosial mencapai titik didih. Umat Muslim Amerika hidup dalam kecemasan. Beberapa masjid yang masih bertahan memperkuat keamanannya dengan penjaga relawan bersenjata. Banyak komunitas Muslim memutuskan untuk tidak menyelenggarakan ibadah berjamaah lagi karena khawatir menjadi target. Namun hal itu justru memicu solidaritas luar biasa dari kalangan lintas agama. Ribuan warga Amerika, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan ateis, berkumpul dan membentuk barisan manusia di depan masjid-masjid setiap malam. Mereka tidak bicara banyak, mereka hanya berdiri sebagai tameng, sebagai saksi bahwa tidak semua warga Amerika setuju dengan kebijakan presidennya. Di negara bagian seperti New York dan California, para gubernur menyatakan penolakan terhadap kebijakan Trump secara terbuka. Mereka menolak mengirimkan data populasi Muslim kepada pemerintah federal. Beberapa bahkan menolak bekerja sama dengan badan imigrasi. Ini bukan negara Trump, ini negara kami semua. Dan kami tidak akan tunduk pada ideologi kebencian, ucap Gubernur California dalam konferensi pers. Namun di selatan dan beberapa negara bagian konservatif, suara-suara pembela kebijakan presiden semakin keras. Kelompok milisi bersenjata mulai muncul secara terbuka di jalan-jalan. Mereka membawa senapan semi-otomatis dan memakai atribut bendera Amerika di dada mereka, meneriakkan slogan-slogan rasis sambil mengelilingi lingkungan Muslim. Media sosial dipenuhi oleh 2 dunia yang saling bertolak belakang. Satu dunia menyuarakan cinta, persatuan, dan perdamaian. Dunia lainnya haus darah. Komentar-komentar kebencian terhadap umat Islam meningkat drastis. Banyak akun anonim yang membagikan peta lokasi masjid dan menyerukan penghancuran spiritual sebagai langkah patriotik. Di tengah situasi yang semakin mencekam, Gedung Putih merilis pernyataan lanjutan dari Presiden Trump. Kita tidak akan mundur. Amerika harus dibersihkan. Islam bukan bagian dari warisan bangsa ini. Mereka boleh tinggal di tanah ini, tapi tanpa simbol-simbol mereka. Masjid bukanlah rumah ibadah, tapi markas infiltrasi. Dan kita akan menutup semuanya. Pernyataan itu menghapus sedikit harapan yang tersisa. Kini bukan hanya China, Rusia, dan Iran yang bersiap. Negara-negara NATO pun mulai bersuara. Jerman, Prancis, Kanada, Turki, dan Inggris mengkritik keras pernyataan Trump, menyatakan bahwa tindakan diskriminatif berbasis agama bertentangan dengan seluruh nilai hukum internasional. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu memaksa Amerika berhenti. Presiden Rusia, Vladimir Putin, melakukan inspeksi langsung ke fasilitas penyimpanan senjata nuklir di Saratov. Ia berbicara di hadapan para perwira dan ilmuwan militer. Kami tidak ingin perang, tapi dunia tidak bisa membiarkan satu orang menghancurkan seluruh tatanan global. Jika Amerika menyerang, kita akan merespons dengan seluruh kekuatan yang kita punya. Tidak setetes pun air mata akan kita sia-siakan untuk peringatan selanjutnya. Di China, armada tempur Laut Selatan mulai melakukan latihan besar-besaran dengan sistem tempur aktif. Di Iran, puluhan ribu sukarelawan mendaftarkan diri untuk siap, dikirim ke medan perang jika negara memanggil. Situasi ini bukan lagi tentang nuklir semata. Dunia mulai bersiap untuk perang total. Di markas besar PBB,
Para diplomat bekerja siang dan malam. Delegasi dari negara-negara Islam menyerukan embargo ekonomi terhadap Amerika. Beberapa negara bahkan menarik duta besarnya dari Washington. Namun usaha diplomatik terasa seperti doa di tengah ledakan meriam. Malam hari di Amerika, sirene latihan darurat berbunyi di kota-kota besar. Warga diminta menyiapkan masker, makanan darurat, dan menyusun rencana evakuasi keluarga. Aplikasi peringatan nasional mengirimkan notifikasi, status siaga nasional aktif, tetap tenang, ikuti instruksi resmi. Anak-anak bertanya kepada orang tua mereka, apakah perang akan datang? Dan para orang tua tidak tahu harus menjawab apa. Di ruang bawah tanah Pentagon, Jenderal Holloway menatap peta dunia yang kini dipenuhi warna merah, hijau, dan kuning, simbol kekuatan nuklir, posisi strategis, dan zona benturan diplomatik. Tinggal satu percikan, lalu semuanya terbakar. Saat ia berkata demikian, sebuah laporan masuk. Drone pengintai Cina terlihat melintasi garis pengawasan udara di atas Samudra Pasifik, hanya 200 mil laut dari wilayah udara Amerika. Pesawat tempur F-22 dikirim untuk intersepsi, namun drone itu tidak menghindar. Justru menyalakan sistem transmisi. Tidak ada peluru. Tidak ada serangan, hanya satu pesan, terkode dalam frekuensi militer internasional. Kami tidak takut. Kami hanya menunggu kalian membuat kesalahan. Dan malam itu, dunia tak tidur. Karena siapapun yang tidur bisa bangun dalam dunia yang sudah tak sama lagi. Dunia belum meledak, tapi waktu terasa seperti pasir dalam jam yang retak. Mengalir cepat ke arah takdir yang tak bisa lagi dicegah. Diplomasi yang selama ini menjadi tameng peradaban mulai kehilangan makna. Surat menyurat antar negara berubah menjadi peringatan. Negosiasi berubah menjadi ultimatum. Dan di balik semua itu, rasa takut merambat lebih cepat dari gelombang radio militer. Sidang darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa dibuka dengan ketegangan yang dapat dirasakan bahkan sebelum para delegasi duduk di kursi mereka. Ruang sidang utama, di markas besar PBB di New York dipenuhi puluhan perwakilan negara yang membawa lebih dari sekadar dokumen. Mereka membawa kemarahan, ketakutan, dan harapan yang nyaris sirna. Delegasi Iran menjadi yang pertama berbicara. Suaranya tidak menggema karena pengeras, tapi karena isi pesannya yang menusuk. Kita sedang menyaksikan kebangkitan fasisme global dalam bentuk baru. Jika umat Islam tidak bisa aman di Amerika, maka tidak satu pun warga Amerika akan merasa aman di luar negeri. Delegasi Rusia berdiri tak lama setelahnya, menyampaikan pernyataan Presiden Putin secara langsung. Kami masih berharap Amerika Serikat mendengar suara dunia. Tapi jika mereka terus menutup telinga, maka suara berikutnya yang akan mereka dengar adalah ledakan. Perwakilan China mengangkat tangan dengan tenang, tapi suaranya membawa berat sebuah kekuatan lama yang bangkit dengan penuh keyakinan. Kami telah mencoba berunding. Kami telah mengirim nota diplomatik, utusan, dan imbauan. Tapi responsnya adalah pengabaian dan arogansi. Jika kehancuran umat Islam dimulai, maka dunia akan membalasnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Namun yang paling mengejutkan dunia bukanlah pernyataan ketiga negara besar itu, melainkan pernyataan yang datang dari negara-negara yang selama ini dikenal netral, Swiss, Swedia, Norwegia. Delegasi Swedia menghela napas sebelum membuka pidatonya, tapi suaranya tajam. Apa yang dikatakan Presiden Trump bukanlah sekadar kebijakan dalam negeri. Itu adalah ancaman global. Ini bukan lagi tentang Amerika. Ini tentang dunia yang sedang diuji. Apakah kita akan membiarkan kebencian menjadi hukum yang sah? Negara-negara Islam pun bersatu suara. Turki, Pakistan, Qatar, Malaysia, Indonesia, hingga Maroko menyampaikan sikap keras terhadap pernyataan Amerika. Banyak di antaranya bahkan menyerukan penutupan kedutaan besar Amerika sebagai bentuk protes nyata. Namun yang membuat dunia benar-benar menahan napas adalah ketika utusan dari Arab Saudi, yang selama ini dikenal sebagai sekutu erat Washington, menyatakan bahwa mereka tidak dapat mendukung kebijakan yang mencederai kehormatan Islam. Gedung Putih menolak berkomentar terhadap sidang PBB. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada klarifikasi,
Bahkan tidak ada utusan Amerika yang menghadiri sesi lanjutan. Dunia menatap ke arah kursi kosong yang selama ini menjadi pusat kekuatan global dan kini berubah menjadi simbol keangkuhan yang mengancam kehancuran. Sementara itu, di Washington DC, Presiden Trump berbicara di depan media lokal. Dengan nada percaya diri dan senyum angkuh, ia berkata, Amerika tidak dikendalikan oleh dunia. Dunia yang selama ini menumpang pada kekuatan kita. Kini mereka panik karena kita berdiri sendiri. Tapi itu bukan urusan kita, itu urusan mereka. Pernyataan itu disambut tepuk tangan oleh sekelompok pendukung fanatiknya. Namun di luar pagar Gedung Putih, ribuan warga Amerika berkumpul dan meneriakkan slogan, "Ini bukan kemerdekaan, ini kegilaan." Demonstrasi itu tidak hanya terjadi di Washington, gelombang unjuk rasa menyebar ke seluruh dunia. Di London, lebih dari 100.000 orang turun ke jalan dalam protes terbesar sejak Perang Irak. Di Jakarta, massa memenuhi jalan-jalan utama, menuntut pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika. Di Istanbul, bendera Amerika dibakar di depan gedung konsulat, dan polisi harus bekerja keras untuk menahan amarah warga. Di Tel Aviv, ratusan warga Yahudi turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan, "Kami menolak rasisme atas nama agama." Bahkan di Vatikan, Paus Fransiskus menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyerukan doa global untuk perdamaian antar agama. Tapi diplomasi bukan hanya soal kata-kata. China memutus kerjasama intelijen dan perdagangan strategis dengan Amerika. Rusia membekukan seluruh perjanjian senjata nuklir yang sebelumnya ditandatangani. Iran menghentikan pengiriman minyak ke negara-negara yang dianggap mendukung sikap Amerika. Dunia berubah. Satu demi satu hubungan retak, satu demi satu jembatan dibakar. Pemerintah Amerika merespons dengan satu langkah yang mengejutkan semua pihak. Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari PBB. Kami tidak akan tunduk pada lembaga yang dipenuhi para pengecut dan munafik global. Amerika besar bukan karena izin mereka. Amerika besar karena darah dan keberanian rakyatnya. Keputusan itu disambut sorak di kalangan pendukung garis keras, namun mengguncang dunia diplomatik. Amerika kini secara resmi meninggalkan meja perundingan dan mendekati medan perang. Di Pentagon, para jenderal tidak bicara banyak. Mereka hanya menerima perintah dan bersiap. Pasukan darat dikerahkan ke perbatasan Kanada dan Meksiko untuk memperkuat pertahanan daratan. Satelit militer Amerika mulai menonaktifkan koneksi sipil, memfokuskan seluruh jaringan untuk pengawasan strategis. Di Timur Tengah, pasukan Iran mulai bergerak menuju posisi taktis di dekat Teluk Persia. Armada Laut Rusia bergerak dari Laut Hitam menuju Mediterania. Kapal induk Cina Shandong berlayar ke arah Samudra Hindia. Langit dunia menjadi penuh dengan jejak radar. Setiap gerak, setiap sinyal, setiap komunikasi dikuping dan diawasi. Dunia tidak lagi mempercayai satu sama lain. Dunia kini menunggu siapa yang akan menarik pelatuk lebih dulu. Di ruang bawah tanah Moskow, Putin berbicara dengan jenderal tertingginya sambil menatap layar simulasi konflik. Diplomasi telah mati. Kita sekarang hanya bicara dengan dua bahasa, kekuatan dan konsekuensi. Dan saat itu, di satu titik di markas militer Iran, sebuah sinyal satelit berhasil mengidentifikasi pergerakan militer Amerika di Qatar. Sistem tempur Iran bersiaga penuh, mereka tidak menembak. Tapi, sistem peluncuran nuklir mereka aktif. Lampu indikator menyala merah, dan semua yang tersisa hanya menunggu bunyi ledakan pertama. Pagi yang biasa di Timur Tengah berubah menjadi sejarah. Langit berwarna tembaga, bukan karena matahari, tapi karena api yang menyapu horizon. Hari itu, dunia menyaksikan apa yang selama ini hanya dibayangkan dalam latihan simulasi perang. Peluru pertama akhirnya ditembakkan, bukan dari Washington, bukan dari Moskow, tapi dari pangkalan udara Amerika. Di Al-Udeid, Qatar, semuanya terjadi begitu cepat, seperti pecahan kaca yang menyebar dalam sekejap. Satu perintah datang dari markas CENTCOM, target confirmed, fire for deterrence. Satu misil jelajah Tomahawk diluncurkan dari kapal perusak USS Ross yang berlayar di Teluk Persia.
Targetnya, sebuah pusat komunikasi militer Iran di Bandar Abbas yang, menurut intelijen Amerika, digunakan untuk koordinasi aktivasi sistem peluncur nuklir. Misil itu meluncur rendah, nyaris tanpa suara, hingga akhirnya menghantam target dengan akurasi surgawi dan efek neraka. Ledakan mengguncang dermaga, api membumbung ke langit. Puluhan orang, tentara, teknisi, warga sipil, tewas seketika. Sebagian terbakar, sebagian terperangkap reruntuhan. Hanya dalam waktu 5 menit, Iran menanggapinya dengan serangan balik. 42 rudal balistik jarak menengah Zolfaghar ditembakkan ke 3 pangkalan militer Amerika di Irak, Al-Assad, Taji, dan Erbil. Sirene peringatan tidak cukup cepat. Rudal pertama menghantam asrama militer di Erbil. Ledakannya menggetarkan bumi. 2 pesawat F-15 yang sedang bersiap lepas landas meledak sebelum sempat bergerak. Pemerintah Amerika mengumumkan keadaan darurat militer penuh. Trump muncul di siaran langsung nasional dan berbicara dengan suara berat. Mereka telah memilih jalan kehancuran. Maka kami akan memberikan apa yang mereka cari. Tuhan memberkati Amerika. Tanpa menunggu keputusan Kongres, Trump menandatangani perintah serangan nuklir terbatas. Bukan ke wilayah sipil, tapi ke pangkalan militer Iran yang diyakini menyimpan sistem peluncur nuklir aktif. Rudal balistik Minuteman terbaik diluncurkan dari silo bawah tanah di Montana. Ini adalah kali pertama senjata nuklir digunakan dalam peperangan sejak Perang Dunia Kedua. Hulu ledak nuklir berkekuatan rendah meledak di padang tandus luar kota Yazd. Radius kehancurannya lebih dari 12 km. Tidak ada bangunan yang tersisa, tanah menjadi kaca, dan dunia berubah selamanya. Berita itu menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Di Moskow, Putin menggelar sidang darurat Dewan Keamanan Nasional Rusia. Tidak ada diskusi, tidak ada perdebatan. Ia memberi perintah langsung. Siapkan sistem perisai, angkat Sarmat ke udara. Ini bukan lagi sekadar perang lokal, ini permusuhan eksistensial. Dan di Beijing, Presiden Xi Jinping berbicara langsung kepada rakyat Cina melalui siaran nasional. Ia tidak membungkuk. Ia tidak tersenyum. Amerika telah melampaui batas manusia. Mereka bukan hanya menyerang negara. Mereka menyerang peradaban. Cina segera menaikkan status kesiapan pasukan strategis mereka ke kode Jingga, 1 tingkat di bawah siaga perang penuh. Kapal induk Fujian bergerak ke arah Laut Arab bersama armada pendamping. Rudal DF-41, senjata paling mematikan dalam arsenal China, dipindahkan ke posisi peluncuran di lokasi rahasia. Sekutu-sekutu Amerika pun terguncang. Inggris, Prancis, dan Jerman memanggil duta besar Amerika untuk meminta penjelasan, tapi tidak ada jawaban. Semua komunikasi diplomatik dibekukan oleh Gedung Putih. NATO terbelah. Kanada menyatakan akan menarik seluruh pasukan dari Timur Tengah. Sementara Polandia dan Hungaria justru menyatakan dukungan atas tindakan tegas Amerika dalam menghadapi ancaman. Israel mengumumkan kesiapan perang, mengaktifkan sistem Iron Dome dan memindahkan kabinet keamanan ke bunker bawah tanah. Di seluruh dunia, pasar saham runtuh, harga minyak melonjak, jaringan komunikasi sipil mulai terganggu karena prioritas jaringan militer. Bank sentral berbagai negara mulai membekukan aset dolar, sementara warga di banyak negara mulai menarik uang tunai dan memborong kebutuhan pokok. Di jalan-jalan kota besar, ketakutan bukan lagi hal abstrak. Di Jakarta, ribuan orang menangis di jalan saat berita serangan nuklir masuk ke layar televisi. Di Istanbul, suara azan bergema bersamaan dengan sirene pertahanan udara. Di Berlin, warga membanjiri stasiun kereta bawah tanah untuk mencari perlindungan. Di New York, supermarket kosong. Dan di San Francisco, para pendeta, imam, dan rabi berkumpul dalam satu pelataran gereja untuk berdoa bersama. Namun yang paling sunyi adalah langit. Tidak ada burung, tidak ada pesawat komersial, tidak ada suara selain gelegar rudal yang melintasi angkasa. Langit telah menjadi saksi bisu dari kegilaan manusia. Dalam situasi yang memburuk dengan cepat, satu negara bangkit sebagai suara harapan. Jepang. Perdana Menteri Jepang mengadakan konferensi pers yang disiarkan ke seluruh dunia. Dengan suara yang bergetar namun tegas,
ia menyampaikan satu pesan. Kami pernah menjadi korban senjata nuklir. Kami tahu rasa hangusnya sejarah. Dan kami mohon, hentikan ini. Sebelum tidak ada lagi yang bisa dihentikan. Namun pesan itu seperti dilempar. Ke jurang sunyi, Trump mengadakan rapat tertutup dengan Dewan Keamanan Nasional. Ia menolak semua usulan gencatan senjata. Ia bahkan menolak telepon dari Sekretaris Jenderal PBB. Saat itu, ia hanya berkata satu kalimat kepada penasehatnya. Saya akan menulis sejarah, bukan membacanya. Dan saat ia melangkah keluar dari ruangan, para jenderalnya tahu, satu gerakan lagi. Dan dunia akan benar-benar masuk ke dalam gelap yang tak bisa dicabut kembali. Langit dunia tak lagi sekadar biru. Ia kini memantulkan warna perunggu dari awan panas, debu, dan radiasi. Dalam waktu kurang dari 24 jam sejak peluncuran nuklir pertama di Yazd, peta geopolitik dunia berubah dari jaringan diplomatik menjadi ladang tembak global. Perang telah dimulai, bukan perang biasa, bukan konflik konvensional. Ini adalah perang terakhir, atau mungkin awal dari akhir segalanya. Washington DC menjadi kota benteng. Helikopter tempur Apache berpatroli di atas Gedung Putih. Gedung Capitol dikosongkan, sementara Trump berbicara kepada bangsa lewat siaran darurat yang mengganggu seluruh program televisi nasional. Wajahnya tampak kelelahan, namun penuh determinasi yang nyaris seperti obsesi. Amerika tidak akan pernah tunduk. Kami telah menunjukkan kepada dunia siapa yang berani dan siapa yang lemah. Jika mereka ingin terus maju, kami akan membuat mereka mundur sejauh sejarah. Di Moskow, Vladimir Putin mengaktifkan protokol nuklir tahap akhir. Rudal balistik antar benua RS-28 Sarmat yang dijuluki Satan D2 telah disiapkan untuk peluncuran dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka memiliki kemampuan untuk membawa hingga 15 hulu ledak nuklir, masing-masing dengan target berbeda di benua Amerika. Putin tidak berbicara pada dunia. Ia hanya mengangguk pada Jenderal Sergei, komandan tertinggi strategi Cheskie, raketnya Voiska. Dalam dunia militer Rusia, anggukan itu berarti satu hal. Tidak ada jalan kembali, dan peluncuran dimulai. 3 rudal Sarmat melesat dari fasilitas bawah tanah di wilayah Arkhangelsk menuju langit tinggi, menembus atmosfer, melintasi lingkar kutub. Target mereka, Washington DC, New York City, dan pangkalan militer NORAD di Colorado. Dalam waktu kurang dari 12 menit, sistem peringatan dini Amerika mendeteksi mereka. NORAD mengaktifkan sistem THAAD dan Ground-Based Mid-Course Defense. Tapi tak semua bisa dicegat. Satu berhasil dihentikan di atas Alaska. Satu melenceng karena gangguan elektronik. Tapi satu lagi tidak bisa dihentikan. Jam menunjukkan pukul 04.48 dini. Hari waktu Washington ketika rudal terakhir meledak di langit 300 meter di atas ibu kota. Bukan ledakan langsung ke tanah, tapi ledakan udara, airburst. Daya rusaknya jauh lebih luas. Tekanan panas menyapu wilayah metropolitan, menghancurkan bangunan beton, melelehkan baja. Suara ledakannya terdengar hingga 100 mil. Jutaan orang kehilangan nyawa. Ratusan ribu lainnya terbakar hidup-hidup. Kota mati. Dalam waktu yang lebih singkat dari satu episode film, Trump berhasil dievakuasi ke bunker bawah tanah di lokasi rahasia, tapi lebih dari separuh kabinetnya dinyatakan hilang atau tewas. Sementara itu, New York bersiap. Namun rudal kedua meleset, menghantam lautan Atlantik sekitar 105 mil dari garis pantai. Tsunami setinggi 20 meter menyapu kawasan pesisir New Jersey dan sebagian Brooklyn. Puluhan ribu jiwa menghilang. Colorado, pusat komando, militer utama, terkena imbas langsung dari rudal ketiga. NORAD lumpuh, sistem komunikasi putus. Dunia kehilangan titik koordinasi satu-satunya yang bisa mengatur pertahanan global. Amerika Serikat kini buta dan nyaris tuli. Di Beijing, Xi Jinping memutuskan untuk bertindak sebelum tanah mereka terkena serangan lanjutan. Jika tidak kita yang memutuskan akhir dari perang ini, maka perang ini akan memutuskan akhir dari kita semua. China meluncurkan 6 rudal DF-41 dengan target strategis. 2 ke Guam, 1 ke Hawaii, 1 ke San Diego,
1 ke pangkalan militer di Jepang yang ditempati pasukan Amerika dan 1 ke Alaska. Dunia menyaksikan peluncuran itu secara langsung melalui satelit Iran setelah kehilangan pangkalan militer utama dan ribuan tentaranya mengaktifkan jaringan proksinya. Milisi di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman menyerang fasilitas Amerika dan sekutunya secara serentak. Serangan roket, bom bunuh diri, dan sabotase terjadi di lebih dari 30 lokasi dalam satu malam. Israel merespons dengan serangan udara ke Damaskus dan Teheran. 2 rudal nuklir taktis ditembakkan dan menghantam kompleks militer Iran di Qom. Balasan pun datang dari sisa pertahanan Iran. Rudal Shahab 3 meluncur ke Tel Aviv. 3 hari setelah peluncuran pertama, dunia berubah menjadi medan tempur total, Eropa dalam kekacauan. Prancis dan Inggris mulai memindahkan aset militer ke dalam bunker. Jerman memanggil cadangan militernya. Polandia mengalami kerusuhan besar. Kota-kota menjadi hantu, supermarket kosong, pasar tutup, uang kehilangan nilai, kepercayaan hancur. Asia Tenggara bersiap menghadapi dampaknya. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand menyatakan darurat nasional dan menutup semua perbatasan. Pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta, mengingat status Jakarta sebagai target strategis internasional. Australia menjadi negara pelarian. Ratusan ribu orang mencoba melarikan diri ke selatan, namun hanya sebagian kecil yang berhasil. Penerbangan ditutup, jalur laut dibatasi. Dunia menjadi labirin tanpa pintu keluar, dan di tengah semua ini, suara manusia menjadi pelan tangis, doa, jeritan, sunyi. Dunia tidak langsung hancur, tapi luka yang menganga dari tiap kota, tiap desa, tiap jiwa, membuat semua orang tahu kehancuran itu bukan hanya soal bom dan rudal. Ia juga hidup dalam hati yang kehilangan arah, dalam kepala yang tak bisa tidur, dan dalam dada yang terus bergetar oleh ketakutan akan ledakan berikutnya. Dan dunia belum selesai, karena semua negara besar masih memiliki senjata terakhir mereka, 1 rudal lagi. Bisa berarti tidak akan ada lagi dunia untuk diperebutkan. 7 hari. Hanya itu yang dibutuhkan dunia untuk jatuh ke jurang terdalam sejarah manusia. 7 hari sejak peluru pertama ditembakkan. 7 hari sejak langit bukan lagi tempat perlindungan, melainkan arah datangnya kehancuran. Kota demi kota runtuh, negara demi negara terpecah, dan manusia kehilangan arti dari kata besok. Namun di tengah reruntuhan, sesuatu yang lebih sunyi dari ledakan mulai muncul, rasa bersalah, kesadaran. Penyesalan yang datang terlambat. Di bawah tanah markas PBB di Jenewa, delegasi dari 30 negara yang belum ikut perang berkumpul secara rahasia. Mereka mewakili suara yang selama ini tenggelam oleh bunyi sirene dan rudal. Mereka menyebut diri mereka Koalisi Kemanusiaan, dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang dan didukung oleh Vatikan, Swiss, Korea Selatan, serta beberapa negara Afrika dan Asia Tenggara. Mereka sepakat pada satu hal: jika kekuatan tidak bisa menghentikan perang, maka harapan terakhir hanya bisa datang dari moral. Namun mereka tak punya senjata, tak punya pengaruh militer. Yang mereka punya hanya suara. Dan satu rencana terakhir. Di hari ke-7, saat sebagian besar dunia tak lagi memiliki listrik stabil, sinyal radio, atau akses internet, mereka mengirimkan satu pesan yang disiarkan melalui satelit khusus ke semua titik strategis di dunia, termasuk ke bunker bawah tanah Washington, ke ruang kontrol rudal Rusia, dan ke pusat pertahanan Cina. Pesan itu hanya berdurasi 2 menit, tapi isinya adalah suara umat manusia, rekaman tangis anak-anak dari Gaza dan New York, doa dari imam di Teheran, gema lonceng gereja dari Milan, suara denting piano dari reruntuhan teater Bolshoi, dan kalimat yang dibacakan dengan 31 bahasa berbeda. Kami tidak ingin mati dalam kebencian yang bukan milik kami. Kami adalah manusia, bukan tentara. Kami hanya ingin hidup, mencintai, membangun. Hentikan ini, demi anak-anakmu, demi ibumu, demi dunia yang masih bisa diselamatkan. Pesan itu tak membawa ultimatum, tak ada ancaman, tak ada strategi, hanya harapan. Di bunker bawah tanah tempat Trump berada, pesan itu diputar berulang. Ia tidak bicara.
hanya duduk. Tangannya menggenggam telepon merah yang bisa memanggil peluncuran nuklir lanjutan. Di layar di depannya, peta dunia memerah. Titik-titik panas menunjukkan sistem senjata yang hanya menunggu perintah. Tapi ia belum memberi isyarat. Di Kremlin, Putin mendengar pesan itu dalam diam. Ia berada sendirian, tanpa penasihat, tanpa jenderal. Di meja kecil di sampingnya, ada segelas teh yang sudah dingin. Ia memandangi potret masa mudanya bersama anak perempuannya. Air matanya tak tumpah, tapi matanya tak lagi seperti seminggu lalu. Dan di Beijing, Xi Jinping mendengar pesan itu dari rekaman yang diterima langsung di ruang pertemuan rahasia. Ia tidak memberi reaksi langsung, tapi ia memanggil ajudannya dan berbisik pelan, "Bawa saya ke ruang meditasi." Itu adalah tempat yang tidak pernah ia kunjungi sejak naik ke tampuk kekuasaan. Sementara itu, kota-kota yang tersisa mulai merasakan pergerakan berbeda. Di Istanbul, masjid yang sebelumnya menjadi target serangan diselimuti manusia dari berbagai agama. Mereka tidak membawa senjata, tapi selimut, makanan, pelukan. Mereka duduk bersama, tidak tahu apakah esok masih ada, tapi mereka menolak untuk mati sendirian. Di Paris, ribuan orang berkumpul di depan Menara Eiffel dan menyanyikan lagu pengharapan dari balkon ke balkon. Di Jakarta, gereja dan masjid membuka ruang perlindungan bersama. Di Kairo, imam dan pendeta duduk di satu meja sambil berdoa untuk dunia yang belum benar-benar hancur. Namun tak semua menerima pesan itu. Di Pentagon, sebagian jenderal menganggap pesan itu sebagai kelemahan. Mereka mendesak presiden agar menyerang balik atas dugaan persiapan nuklir Rusia yang baru saja terdeteksi di Siberia. Ini hanya jeda sebelum badai lebih besar. Kalau kita tidak menekan tombol sekarang, kita akan kehilangan semua kesempatan untuk menang. Trump berdiri, pandangannya kosong. "Menang?" katanya pelan. "Kita sudah kalah saat anak-anak kita tidak bisa tidur tanpa suara sirene." Ia lalu melangkah pergi dari ruang peluncuran. Untuk pertama kalinya, ia mematikan telepon merah itu. Ia tidak memberi perintah baru. Di Kremlin, perintah serupa terjadi. Putin menginstruksikan agar sistem peluncur di Siberia dinonaktifkan sementara. Di Beijing, satelit militer yang sebelumnya dikunci untuk pelacakan rudal dialihkan untuk pemetaan lokasi pengungsi. 3 pemimpin dunia itu, untuk pertama kalinya, tidak bicara satu sama lain, tapi mengambil keputusan yang sama. Mereka tidak menekan tombol selanjutnya, namun dunia belum aman. Sebagian besar sistem peluncuran otomatis masih aktif. Jika satu negara kecil saja, dari sekutu atau proksi, menyerang lebih dulu, maka sistem fail deadly akan bekerja. Mesin akan menafsirkan itu sebagai kehancuran total dan secara otomatis membalas dengan kekuatan maksimum. Waktu tersisa 13 jam sebelum protokol otomatis aktif secara penuh. Maka koalisi kemanusiaan mengirim satu pesan terakhir. Mereka tidak mengirimnya lewat radio. Mereka mengirim manusia. 3 anak, masing-masing dari Amerika, Rusia, dan Palestina, dikirim ke markas PBB di Yerusalem. Kota suci itu, yang selama ini menjadi simbol konflik, kini menjadi simbol terakhir harapan. Anak-anak itu berdiri di depan kamera dunia. Mereka tidak membaca teks. Mereka hanya bicara dari hati mereka. Anak Rusia, Sacha berkata, "Papa saya di tentara. Saya tidak tahu dia hidup atau tidak, tapi saya ingin pulang ke sekolah." Anak Palestina, Leila berkata, "Saya tidak takut mati, tapi saya ingin bermain dengan teman-teman Yahudi saya lagi." Anak Amerika, Jacob berkata, "Saya suka main game, tapi saya tidak mau main game di dunia nyata dengan bom sungguhan." Dan saat mereka menangis, dunia menangis bersama. Kini waktu tersisa tinggal 7 jam. Akankah suara 3 anak mampu mengalahkan mesin? Akankah ketakutan bisa dilunakkan oleh cinta, atau apakah ini hanya detik terakhir sebelum dunia hilang untuk selamanya? Dunia menahan napas 6 jam, 42 menit, dan 39 detik. Itulah waktu yang tersisa sebelum sistem pertahanan nuklir otomatis dari ketiga negara adidaya aktif sepenuhnya, menggantikan kendali manusia dengan protokol algoritma yang dingin tanpa belas kasih. Sekali aktif, tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua akan berjalan dan semua akan hancur. Washington, Moskow, dan Beijing tahu itu.
Tapi membatalkan sistem itu bukanlah sekadar menekan tombol batal. Karena sistem ini dibangun justru untuk menghindari kemungkinan penghentian oleh emosi manusia. Untuk melumpuhkannya, ketiga negara harus sepakat dan mengirim kode pembatalan dalam waktu bersamaan. Tidak bisa lebih cepat, tidak bisa lebih lambat, harus sempurna. Dan selama 75 tahun terakhir, tidak pernah ada momen dunia lebih buruk dalam hal kerjasama internasional dibanding sekarang. Di markas rahasia bawah tanah Washington, Presiden Trump duduk dengan satu lembar dokumen di tangannya. Deklarasi non-keterlibatan nuklir selanjutnya. Dokumen paling penting dalam sejarah Amerika disusun dalam 2 halaman ringkas. Di sebelahnya 2 penasihat bertengkar. Satu meminta dia tanda tangan. Satunya lagi memperingatkan, kalau kita lengah, mereka akan menekan tombol duluan. Trump diam, bukan karena ragu, tapi karena pikirannya sedang tidak berada di ruangan itu. Ia teringat sesuatu, bukan tentang politik, bukan tentang strategi, tapi tentang cucunya yang pernah menggambar dirinya berdiri di depan bendera Amerika dan di bawahnya tertulis dengan huruf kanak-kanak, kakek pahlawan. Apakah pahlawan berarti menyerang lebih dulu atau berhenti ketika semua ingin terus maju? Ia mengambil pena. Tangan kirinya gemetar, tapi tangan kanannya mantap. Ia menandatangani dokumen itu, lalu mengangkat telepon satu arah langsung ke Kremlin. Saya tahu Anda dengar ini. Saya tidak akan menekan tombol. Saya ulangi, saya tidak akan menekan tombol. Di seberang sana, ruangan bawah tanah Kremlin sunyi. Semua menunggu reaksi Putin. Ia menghela napas panjang lalu berkata pelan, "Saya juga tidak akan menjadi Nero terakhir di dunia modern." Dan di Beijing, Presiden Xi yang sedang duduk bersama kepala pertahanan nasionalnya mendengar keduanya. Ia berdiri, menatap foto ayahnya yang dulu pernah menjadi korban revolusi, lalu menatap selembar lukisan tinta Tiongkok kuno di belakangnya. Pemandangan damai dari desa yang sudah lama tenggelam oleh modernitas. Kalau keduanya berhenti, maka kita juga harus berhenti. Dalam waktu 2 menit sejak pernyataan ketiganya, sistem keamanan internasional menerima 3 kode unik dari 3 titik utama dunia. Koordinasi itu yang tidak pernah dicapai sebelumnya, bahkan saat Perang Dingin, menghentikan protokol nuklir otomatis di seluruh dunia. Sistem dibekukan, senjata dikunci, satelit diprogram ulang, dan dunia masih ada, tetapi belum selesai, karena kehancuran yang telah terjadi tidak bisa dibatalkan. Puluhan juta jiwa telah hilang, negara-negara hancur, kota-kota berubah jadi puing dan luka terbuka. Dunia selamat, tapi tidak utuh. Di PBB, sidang darurat digelar secara virtual, karena separuh kantor regional telah hancur. Delegasi dari negara-negara besar untuk pertama kalinya menyampaikan pidato bukan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk meminta maaf, dan untuk menjanjikan dunia baru, jika masih mungkin dibangun. Presiden Trump tampil paling awal. Ia terlihat lebih tua dari seminggu lalu. Wajahnya lelah, suaranya berat. Saya salah. Dunia tidak butuh kekuatan tanpa hati. Dan saya minta maaf, bukan sebagai presiden, tapi sebagai manusia. Pidatonya disambut diam, tapi bukan karena tidak dihargai. Diam itu adalah bagian dari rasa syok yang belum hilang. Putin berbicara setelahnya. Ia tidak membela dirinya. Ia hanya mengatakan, "Saya ikut menghancurkan dunia, maka saya juga harus ikut memperbaikinya." Xi Jinping tampil terakhir. Ia bicara singkat, tapi dengan makna dalam. Kini kita tahu, bahkan tanpa senjata, manusia bisa saling menyakiti hanya dengan ketakutan. Maka mulai hari ini, kita perlu keberanian, bukan untuk berperang, tapi untuk memaafkan. Dunia pun mulai bergerak. Lambat, tapi pasti. Di Gaza, pasukan bantuan PBB untuk pertama kalinya diizinkan masuk oleh kedua belah pihak. Di Damaskus, milisi Syiah dan Sunni menyerahkan senjata mereka dan bekerja sama membangun dapur umum bagi korban perang. Di Ukraina, pasukan Rusia mulai mundur perlahan. Di Taiwan, latihan militer dihentikan. Namun bukan pemimpin yang membuat ini mungkin, bukan jenderal, bukan presiden, melainkan 3 anak, Sacha, Leila, dan Jacob. Mereka kini dikenal sebagai 3 suara damai,
Mereka diundang ke setiap forum perdamaian dunia. Mereka tidak tahu soal politik, tapi mereka tahu satu hal. Kalau dunia ini dibuat untuk semua orang, maka tidak boleh ada yang hidup dengan ketakutan. Koalisi kemanusiaan kemudian membentuk Majelis Perlindungan Global, badan independen internasional yang bertugas mencegah konflik besar dengan intervensi sipil dan komunikasi lintas agama, budaya, dan generasi. Dunia tidak kembali seperti semula, tapi ia memulai sesuatu yang baru. Dan mungkin dari puing-puing inilah manusia akhirnya belajar arti kemanusiaan. 2 tahun setelah pertempuran terakhir itu, dunia telah berubah. Tidak seperti harapan banyak orang bahwa dunia akan langsung pulih. Kenyataan berkata lain. Perubahan bukanlah hal yang datang begitu saja. Sebaliknya, pemulihan ini menjadi proses panjang dan penuh keraguan. Sebuah era baru dimulai, namun masa lalu masih membayangi setiap langkah yang diambil. Di PBB, Majelis Perlindungan Global dibentuk untuk mengawasi semua negara yang berjanji untuk mengurangi persenjataan nuklir dan mencari solusi damai untuk segala bentuk konflik. Anggota-anggota majelis ini terdiri dari negara-negara yang sebelumnya terlibat dalam pertikaian besar, bersama dengan negara-negara yang hampir tidak terpengaruh oleh perang. Tugas mereka sangat jelas, menjembatani jurang perbedaan yang ada, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil demi perdamaian tidak hanya dilaksanakan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Namun, meskipun begitu banyak langkah yang diambil, dunia masih terasa rapuh. Kerusakan pada infrastruktur vital, sistem ekonomi yang lumpuh, dan jutaan orang yang masih terluka, baik fisik maupun emosional, menjadi bayangan yang terus menghantui. Di kota-kota besar yang dulu ramai, seperti New York dan Moskow, saat ini hanya ada kesunyian yang menggantung. Bangunan-bangunan tinggi yang pernah megah kini hampir menjadi reruntuhan kosong. Di setiap sudut, rumah-rumah hancur dan kota-kota yang dulu penuh warna kini tertutup debu dan bayangan. Setiap orang yang bertahan hidup membawa luka mereka sendiri, luka yang tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Namun, ada satu hal yang mulai terbentuk, persatuan manusia. Tidak lagi seperti sebelumnya, di mana setiap negara berdiri dengan ego masing-masing. Sekarang mereka belajar untuk berbicara, bernegosiasi, dan bekerja sama. Meskipun tidak selalu mudah. Sebuah kesepakatan internasional pertama kali dibuat setelah perang besar ini. Kesepakatan yang tak hanya mencakup pembatasan senjata, tetapi juga komitmen untuk menghapuskan kebijakan diskriminasi dan untuk membangun kembali negara-negara yang hancur. Di bawah kesepakatan itu, beberapa wilayah yang terkena dampak langsung dari perang mendapatkan perhatian pertama dalam hal pemulihan. Gaza, yang pernah menjadi medan perang sengit, mulai membangun kembali. Bantuan kemanusiaan datang dari seluruh dunia, dan dalam beberapa bulan, kota-kota kecil di Gaza mulai merasakan adanya kehidupan kembali. Masyarakat yang sebelumnya terpecah karena perbedaan agama dan politik, kini duduk bersama, seperti yang dilakukan di Yerusalem 2 tahun sebelumnya, untuk merencanakan masa depan mereka. Namun, meskipun ada banyak alasan untuk berharap, kenyataan tak selalu semanis yang diinginkan. Di Eropa, krisis migrasi pasca perang semakin memburuk. Ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal dan keluarga terdampar di negara-negara yang tadinya tidak terpengaruh oleh perang. Mereka mencari suaka, mencari tempat untuk memulai kembali hidup mereka. Namun banyak negara, meskipun telah berjanji untuk membantu, merasa kewalahan dengan jumlah pengungsi yang datang. Ketegangan antara negara-negara Uni Eropa meningkat. Beberapa negara menutup perbatasan mereka, sementara yang lain membuka tangan mereka, menawarkan perlindungan bagi mereka yang terluka. Sementara itu, di Amerika Serikat ada ketegangan baru yang mulai muncul. Meski banyak warga yang bersyukur karena negara mereka selamat dari kehancuran total, ada juga mereka yang merasa tidak puas dengan perubahan yang ada. Kebangkitan ekstremisme kembali terlihat di jalan-jalan kota-kota besar. Dalam satu sisi, banyak orang yang percaya pada masa depan yang lebih cerah, tapi ada juga mereka yang merasa bahwa dunia yang baru ini terlalu mengancam identitas mereka, baik sebagai bangsa, budaya, maupun agama. Di tengah kebangkitan ini, 3 suara damai yang kini telah menjadi simbol global perdamaian kembali menjadi sorotan.
Sacha, Leila, dan Jacob. Mereka yang tak pernah tahu betapa pentingnya suara mereka telah menjadi ikon harapan. Mereka sering diundang untuk berbicara di forum internasional dan mendampingi para pemimpin dunia dalam setiap upaya perdamaian. Sacha, kini seorang pemuda Rusia, berbicara tentang pengalamannya yang telah mengubah pandangannya terhadap hidup. Saya dulu tidak pernah tahu apa arti perang. Saya hanya tahu bahwa ayah saya adalah seorang prajurit. Tapi setelah semua ini, saya sadar bahwa tidak ada yang lebih penting dari kehidupan manusia. Tak peduli asalnya dari mana. Tidak ada negara yang bisa menang dengan membunuh satu sama lain. Leila, yang kini menjadi aktivis kemanusiaan di Gaza, mengungkapkan perasaan yang lebih dalam lagi. Kami tumbuh dalam bayang-bayang kehancuran, tapi dunia tidak harus berhenti di sini. Kami bisa memulai kembali. Kami bisa menulis kisah baru, di mana semua orang bisa merasa aman dan dihargai, tanpa ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Jacob, kini seorang jurnalis, menyatakan keprihatinannya akan masa depan yang masih terancam. Kita masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Perubahan besar telah terjadi, tapi kita tidak bisa melupakan semua yang telah kita pelajari dari kesalahan kita. Kita harus terus berjuang untuk memastikan bahwa dunia ini tidak kembali jatuh ke dalam kekerasan. Namun, meskipun ada banyak orang yang berjuang untuk masa depan yang lebih baik, masih ada yang meragukan perubahan ini. Ada mereka yang merasa bahwa dunia telah mengorbankan terlalu banyak untuk bisa membangun kembali. Mereka yang merasa bahwa perundingan-perundingan internasional hanyalah kedok untuk mengalihkan perhatian dari ketidakadilan yang terus berlangsung. Di Rusia, Putin mengunjungi pusat-pusat pemulihan yang dibangun untuk korban perang. Namun di balik tatapannya yang keras, ada rasa frustrasi yang terus mengusik. Beberapa jenderalnya mulai berbicara tentang kembalinya kekuatan Rusia di panggung dunia, dan beberapa penasihatnya menyarankan bahwa dunia belum sepenuhnya puas dengan status quo yang ada. Konflik-konflik kecil mulai muncul kembali di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh negara-negara besar. Di Amerika Serikat, Trump, yang kini tidak lagi menjabat sebagai presiden, berbicara di depan sekelompok pendukungnya. Kata-katanya keras, penuh dengan rasa marah dan penyesalan, dan ia mengingatkan mereka bahwa dunia tidak akan selamanya mengampuni ketidakberdayaan mereka. Ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Namun, di bawah semua itu, satu hal tetap ada, ketakutan. Dunia masih terluka. Tidak semua luka bisa sembuh dalam waktu singkat, tapi harapan ada. Dan itu dimulai dengan satu langkah kecil. Di Palestina, Sacha dan Leila bertemu untuk pertama kalinya setelah 2 tahun. Mereka berdiri di atas puing-puing rumah yang dulu menjadi milik keluarga Leila, yang hancur dalam perang. Namun kali ini, mereka berdiri bersama, tidak lagi sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat. Jacob menulis sebuah artikel yang diterbitkan di seluruh dunia. Judulnya sederhana, namun penuh arti. Kami adalah bukti bahwa dunia bisa mulai lagi. Dan dengan itu, dunia tahu bahwa meskipun perang telah menghancurkan banyak hal, ada sesuatu yang tak bisa dihancurkan, keinginan manusia untuk memulai kembali. Beberapa tahun telah berlalu sejak dunia diselamatkan dari ambang kehancuran. 3. Suara damai, Sacha, Leila, dan Jacob telah menjadi simbol pengharapan bagi seluruh umat manusia. Mereka bukan lagi sekadar anak-anak yang tak tahu banyak tentang dunia. Mereka kini adalah pemimpin dalam arti yang paling mendalam, bukan karena kekuatan politik, tapi karena keberanian mereka untuk bermimpi tentang dunia yang lebih baik. Dunia yang bisa berdamai dengan masa lalu dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Dunia yang dulu terpecah dan dilanda kebencian, kini mulai berbenah. Majelis Perlindungan Global telah memperkenalkan kebijakan baru yang memastikan bahwa setiap negara berkomitmen untuk mengurangi ketegangan dan konflik. Mereka yang terlibat dalam peperangan besar telah mendeklarasikan zona bebas nuklir. Dan sementara itu, upaya-upaya rekonstruksi terus berjalan, dimulai dari yang terkecil, penguatan hubungan antar individu. Pendidikan perdamaian kini menjadi mata pelajaran wajib di seluruh dunia, memastikan bahwa anak-anak yang lahir dalam dunia baru ini tidak akan pernah melupakan betapa rapuhnya kedamaian itu. Tapi, meskipun banyak yang berharap bahwa dunia akhirnya bebas dari ancaman, masih ada yang meragukan.
Di tengah kebangkitan kebudayaan dan teknologi, masih ada pihak yang merasa bahwa dunia tidak benar-benar sepenuhnya pulih. Sebuah ketegangan kecil di ujung Timur Tengah, di daerah yang masih terhimpit oleh sejarah panjang konflik, menunjukkan bahwa manusia tidak bisa begitu saja melupakan masa lalunya. Namun kali ini, reaksi dunia sangat berbeda. Ketika ancaman itu muncul, negara-negara besar dengan cepat meluncurkan jalur diplomasi, bukannya senjata. Mereka belajar untuk berbicara lebih dulu dan jika perlu mengesampingkan perbedaan. Sacha, Leila, dan Jacob, meskipun masih muda, duduk bersama di sebuah forum internasional yang diselenggarakan di Paris. Mereka yang telah kehilangan begitu banyak, kini memegang kunci bagi masa depan. Bukan kunci kekuatan, bukan kunci uang, tetapi kunci perdamaian. Kami tahu bahwa dunia ini tidak sempurna, kata Sacha dengan suara yang tenang, namun penuh keyakinan. Kami tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa menghapuskan semua luka. Tapi kami juga tahu bahwa dunia yang lebih baik dimulai dengan setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk saling mengerti. Setiap keputusan untuk tidak lagi bertempur, tetapi untuk berbicara. Leila, yang kini mengenakan hijab dengan bangga, tersenyum. Ia berbicara dengan suara yang mengandung kekuatan yang tak terduga. Kami tumbuh di antara reruntuhan, tapi kami juga melihat bangunan baru yang dibangun di atas dasar kasih sayang dan pengertian. Semua yang kita lakukan sekarang adalah untuk masa depan, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak-anak kita. Jacob, yang kini dikenal sebagai seorang jurnalis ternama, menambahkan, tidak ada yang sempurna dalam proses ini. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan menghadapi tantangan lagi. Tapi kami, bersama kalian semua, berjanji untuk terus berjuang, untuk dunia yang lebih baik, lebih damai, lebih manusiawi. Di luar gedung tempat forum itu berlangsung, dunia yang lebih baik mulai terlihat, walau sangat perlahan. Di Afrika, proyek air bersih digalakkan di banyak daerah yang sebelumnya terhalang oleh kekeringan. Di Asia, aliran perdagangan yang adil mulai menggantikan praktek eksploitatif, memberi ruang bagi negara-negara berkembang untuk naik ke panggung internasional tanpa dihantui oleh ketidakadilan. Di Eropa, program pendidikan perdamaian yang dimulai sejak perang dimulai mengajarkan generasi muda tentang pentingnya keberagaman dan saling pengertian. Namun meskipun banyak langkah yang sudah diambil, dunia tidak bisa sepenuhnya terlupakan oleh bayang-bayang masa lalunya. Masih ada mereka yang mencurigai niat baik orang lain, yang merasa bahwa perdamaian ini hanyalah ilusi. Tapi kali ini, perasaan itu tak lagi mendominasi. Dunia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka berat dan penuh tantangan, mereka lebih kuat jika berjalan bersama. Di Rusia, Putin, yang kini menjabat sebagai negarawan berusia lanjut, mengunjungi sebuah kamp pendidikan perdamaian yang dibangun di dekat perbatasan timur. Ia berbicara dengan generasi muda, berbicara tentang bagaimana dunia dulu terpecah, dan bagaimana kini mereka punya kesempatan untuk tidak mengulanginya. Meskipun ia tidak bisa mengubah sejarah, Putin tahu bahwa masa depan dunia ini bukan hanya tentang politik atau kekuatan, tapi tentang bagaimana manusia saling memberi dan menerima. Di Amerika Serikat, Donald Trump, yang sudah tidak lagi menjadi presiden, berbicara dalam sebuah konferensi internasional. Meskipun pandangannya tidak selalu populer, ia mulai berbicara dengan lebih bijaksana. Ada penyesalan yang jelas terdengar dalam suaranya, namun ada pula pengakuan bahwa dunia yang lebih baik hanya bisa dibangun dengan kerendahan hati. Kita tidak bisa lagi melihat dunia sebagai permainan kekuatan, kata Trump. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih bijaksana untuk menjaga kedamaian. Saya tidak pernah mengerti itu sebelumnya. Dan di Asia, Xi Jinping mengumumkan bahwa China akan mengambil langkah-langkah besar untuk lebih terbuka terhadap dunia, mengurangi ketegangan dengan tetangga, dan memperkenalkan program-program pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan global dunia. Yang dulunya dibayangi kebencian dan ketakutan, kini melihat peluang yang lebih cerah. Ada banyak yang harus dilakukan, terutama dalam hal penyembuhan hati dan pikiran mereka yang terluka, serta memastikan bahwa keadilan sejati ditegakkan untuk mereka yang telah menjadi korban perang dan ketidakadilan. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tetapi satu hal yang pasti, manusia telah belajar
dan pelajaran itu berharga. Sacha, Leila, dan Jacob, dengan segala luka yang mereka bawa, mengerti bahwa perjuangan untuk perdamaian tidak berakhir di sini. Dunia ini masih membutuhkan banyak pekerjaan, tetapi mereka tahu satu hal. Dunia ini bukan lagi tempat yang penuh dengan api dan abu, tetapi dunia yang penuh dengan harapan. Karena perdamaian, meskipun rapuh, adalah sebuah perjalanan, dan setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama.